dengan Muhammadiyah. Namun tidak bermakna bahwa Muhammadiyah itu membenarkan orang-orang Syiah menyebarkan paham Syiah di Muhammadiyah. Jadi itu salah kaprah kalau kemudian ada tanggapan dari orang-orang di luar sana, terutama dari tamu yang datang ke tamunya ini harus, menurut saya harus bertindak sebagai seorang tamu, bukan sebagai seseorang yang ingin mengatur Muhammadiyah itu. Karena Muhammadiyah punya aturan tersendiri. Muhammadiyah itu ditata di atas ADART, keormasan Islam yang lengkap dan sudah menjadi ketentuan di Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Tentunya sudah tak asing lagi dengan wajah saya, suara saya, yang selalu menggetarkan jagat raya ini agar bertauhid dan agar berbuat sunnah. Dukunglah saya dalam rangka dakwah ila sunnah, dalam rangka dakwah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana masyarakat Islam yang pernah ada 1450 tahun yang lalu. Umat yang sangat dinanti-nantikan oleh dunia dan pernah hadir 1450 tahun. Sudah pasti kita bercita-cita dan mengidam-idamkan suasana umat sebagaimana yang terjadi sekitar 1450 tahun yang lalu itu. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kali ini yang akan diangkat sebagai tema pembicaraan berkaitan dengan, yaitu senyelemen tentang Syiah di Muhammadiyah. Bagaimana sikap Muhammadiyah dan bagaimana sikap pimpinan pusat Muhammadiyah, bagaimana sebenarnya Syiah menurut Muhammadiyah. Sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan Syiah ini, maka sebagai mukaddimah, Syiah ini menjadi sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh pengikut-pengikutnya setelah Syah Reza Pahlawi jatuh dari, yaitu kursinya atau dari tahtanya. Kemudian lahirlah generasi Ayatullah memimpin Iran. Jadi Ayatullah itu memimpin Iran. Nah, saat itu ada pandangan bahwa Syiah itu adalah suatu kebenaran. Hingga pada hari ini
Iran menjadi eksportir pemahaman Syiah yang paling gencar dilakukan ke seluruh dunia. Dan Iran menjadi parameter para pengikut-pengikutnya di dunia, termasuk para Syiah di Indonesia. Terlalu banyak memang generasi muda yang terpengaruh oleh janji-janji politik yang dikembangkan oleh Iran ini. Di suatu sisi, Syiah itu paling lantang menyuarakan anti-Wahabi. Syiah paling depan menyuarakan anti-Wahabi. Bahkan selalu menggunakan berbagai macam kesempatan untuk menggasak Wahabi dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh Syiah, yaitu dengan menggambarkan keberadaan Wahabi. Padahal kalau dibuka sejarah Syiah itu lebih parah ya, kalau memang mau dibanding-bandingkan gitu. Nah, karenanya bagaimana sebenarnya menurut pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Bapak Haidar Nasir sebagai ketua, sebagai pribadi, memandang Syiah? Ada jawaban yang saya harapkan dari beliau, bunyinya seperti ini: sebagian orang itu terlalu sensitif dan berlebihan. Jadi sebagian orang terlalu sensitif dan berlebihan. Sensitif memang tercipta, boleh jadi memang berlebihan, boleh jadi memang mereka itu penuh dengan kekhawatiran karena memang sangat menyayangi Muhammadiyah agar tidak terperosok ke dalam pemahaman Syiah. Jadi bermacam-macam selera itu dalam hal ini. Munculnya guluh tentang Syiah, berlebihan tentang Syiah. Kata beliau, saya sendiri menerima tamu siapa saja layaknya tamu dan tidak bikin pernyataan dukung atau sepaham dengan Syiah. Kalau melihat dari sikap dan akhlak seorang pemimpin, memang harus berada pada jalur yang tepat, memang harus berada pada jalur emas, memang harus ada pada jalur yang menjadi dambaan semua umat, yaitu kebijakan dan keadilan. Itulah yang ditunjukkan oleh Bapak Haidar Nasir ketika memberikan pernyataan tadi. Dia menyebutkan, saya sendiri menerima tamu siapa saja layaknya tamu, sesuai dengan hadis Nabi, man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi ini adalah sikap Islam. Jadi man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, namanya tamu. Menurut hadis Nabi, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tamunya. Nah, itu dia. Jadi memuliakan tamu itu tidak bermakna apa yang dilakukan oleh Bapak Haidar Nasir
itu pernyataan dukung atau sepaham dengan Syiah. Jadi tidak bermakna seperti itu. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh beliau sendiri. Beliau hanya khawatir saja terjadi pertumpahan darah yang tidak diinginkan bisa terjadi di negeri Indonesia ini. Tapi pada intinya beliau tidak pernah mengakui yaitu eksistensi Syiah sebagai sebuah pandangan kebenaran beliau. Jadi tidak pernah beliau itu mengakui. Jadi beliau posisinya adalah seorang tuan rumah, seorang sahibul bait. Nah, biasanya sahibul bait yang baik itu memang harus bersikap seperti itu. Sayangnya terkadang tamu yang datang kepada sahibul bait itu tidak mengerti, seolah-olah sikap beliau itu adalah suatu sikap yaitu mendukung atau sikap sepaham. Tidak seperti itu gambaran beliau. Jadi kalau dibaca dari pernyataan beliau ini dengan jelas, kalau orang mau sikapnya sempit seperti itu, tidak menunjukkan kebesaran jiwa orang Muhammadiyah, itu akan bisa terjadi permasalahan memang di tubuh Muhammadiyah sendiri gitu. Nah di situ, jadi beliau tidak mendukung dan tidak sepaham, tidak bermakna sepaham atau tidak bermakna mendukung ketika seorang yaitu rombongan Syiah datang ke PP Muhammadiyah. Tidaklah kemudian harus mengamalkan ajaran Syiah di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya manhaj. Jadi Muhammadiyah itu punya manhaj, berjalan di atas manhaj. Ada manhaj gerakan dakwah Muhammadiyah, ada manhaj gerakan, ada manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi manhaj tarjih Muhammadiyah. Terlalu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di luar sana berkaitan dengan Syiah. Tetapi Muhammadiyah ada pada posisi menghargai sebagai seorang tamu. Toh memberikan ruang kepada Muhammadiyah untuk berdialog, memberikan ruang kepada kelompok mana saja, juga kepada Syiah untuk berdialog dengan Muhammadiyah. Namun tidak bermakna bahwa Muhammadiyah itu membenarkan orang-orang Syiah menyebarkan paham Syiah di Muhammadiyah. Jadi itu salah kaprah kalau kemudian ada tanggapan dari orang-orang di luar sana, terutama dari tamu yang datang ke tamunya ini, harus, menurut saya harus bertindak sebagai seorang tamu, bukan sebagai seseorang yang ingin mengatur Muhammadiyah itu. Karena Muhammadiyah punya aturan tersendiri. Muhammadiyah itu ditata di atas ADART, keormasan Islam yang lengkap dan sudah menjadi ketentuan di Muhammadiyah. Jadi kalau sekarang ada gambaran orang Syiah, ya, ada pemuda Muhammadiyah yang terindikasi Syiah misalnya, menyebarkan paham Syiah di Muhammadiyah, itu merupakan sebuah pelanggaran. Jadi merupakan sebuah pelanggaran. Karena Muhammadiyah tadi punya manhaj, metode pengembangan pemikiran yang hanya bisa dilakukan oleh majelis
dan anggota muktamar jika ingin membenarkan suatu perbuatan, tidak bertindak sendiri-sendiri, tidak melakukan aksi-aksi mengatasnamakan Muhammadiyah, apalagi membawa nama Muhammadiyah kemudian menyebarkan paham yang bukan paham Muhammadiyah. Memang benar Muhammadiyah itu, jadi Muhammadiyah itu dalam keputusannya di suatu muktamar di Makassar perlunya ada dialog antara Syiah Sunni. Dialog, sebatas dialog. Jadi dialog itu tidaklah menjadi representatif bahwa dibenarkan orang-orang Syiah menyebarkan paham di Muhammadiyah, siapa saja. Kalau ada individu-individu di Muhammadiyah misalnya terindikasi Syiah, itu tidak boleh dikembangkan dengan mempengaruhi orang-orang Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memang berada di atas manhaj Muhammadiyah. Kalau dibaca itu buku ideologi manhaj gerakan Muhammadiyah yang pengantarnya dari Bapak Haidar Nasir ya, buku itu Cita-Cita Matan Muhammadiyah, yaitu PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, itu lengkap di sana. Jadi hanya boleh menyampaikan Muhammadiyah, hanya boleh menyampaikan Quran dan As-Sunnah sebagaimana manhajnya sudah diatur oleh Muhammadiyah itu. Jadi tidak seenaknya. Ini karena ada indikasi pemuda, misalnya seorang pemuda Muhammadiyah yang berada di PP Muhammadiyah misalnya, itu dia kemudian ikut menyebarkan dengan mengambil latar belakang gedung dakwah Muhammadiyah, itu sebuah kesalahan besar itu ya. Kalau kemudian dijadikan sebagai sumber, apalagi kemudian mengutip perkataan, nah namanya mufassir misalnya, Buya Hamka itu seorang mufassir. Apa saja akan dikutip namanya mufassir. Ibnu Katsir juga mufassir. Tidak bermakna itu pembenaran terhadap Syiah. Karena saya tahu manhajnya Buya Hamka. Ya, karena saya tahu manhajnya Buya Hamka seperti apa itu. Bahkan kalau dibandingkan Buya Hamka terhadap Syiah dan Muhammadiyah dan Wahabi, itu lebih cenderung kepada Muhammadiyah yang dituduh Wahabi tadi, bukan kepada Syiah. Itu kalau mau dibaca secara lengkap dalam buku Perbendaharaan Lama Muhammadiyah, buku Perbendaharaan Lama Buya Hamka, nyata sekali sikap Buya Hamka itu. Jadi intinya dari Kiai Haji Haidar Nasir, kita sebut karena memang di Muhammadiyah itu juga bisa disebut beliau adalah seorang kiai, Kiai Haji Haidar Nasir, yang disampaikan oleh beliau adalah sebagai sebuah masukan kepada warga Muhammadiyah agar warga Muhammadiyah tidak hanya sekedar berhenti pada sebuah kebencian belaka gitu, tapi kepada suatu yaitu logika yang luas, melihat di mana letak kebenaran atau letak kesalahan Syiah itu, artinya ditempuh dengan dialog, Wah, ini sebenarnya kalau memang ini diperhatikan perkataan dari Bapak Haidar Nasir dan Muktamar Muhammadiyah, itu mungkin hampir sama dengan dialog yang dilakukan di Perlis Malaysia ya, negara bagian di mana ada dua kelompok yang berbeda. Kalau kita kenal di Indonesia Wahabi dan Aswaja, itu selalu difasilitasi oleh pemerintah untuk melahirkan sebuah ketentuan yang benar, tidak pada klaim tadi,
benar-benar dibuktikan syah secara argumen dan diakui oleh pihak lawan dan kawan gitu. Jadi itu yang hebatnya seperti itu kalau dilakukan ya. Jadi apa yang diharapkan oleh Bapak Haidar Nasir ini yaitu ya udahlah, kalau memang ingin menyelesaikan permasalahan Syiah ini, ya tempuh saja dengan dialog. Artinya tidak perlu ini, kita perlu gagasan ilmiah. Gagasan ilmiah, kalau perlu mendatangkan siapa saja, pakar-pakar Syiah dari Sunni atau pakar Syiah dari mana saja itu, untuk dihadirkan oleh Muhammadiyah untuk membuktikan apakah Syiah itu sama dengan Islam atau tidak gitu. Itu perlu dibuktikan. Jadi ini baru akan kita ketahuan. Kalau hanya pribadi-pribadi dari kita itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sebagaimana layaknya muktamar menyediakan, sebagaimana layaknya Munas Tarjih misalnya, menyediakan berbagai macam referensi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam Munas Tarjih itu gitu. Kalau perlu diangkat juga dalam Munas Tarjih, Munas Tarjih harus bisa mengangkat itu gitu. Bapak Samsul Anwar, Profesor Samsul Anwar itu harus bisa mengangkat itu, agar di Muhammadiyah tidak saling curiga itu. Ini karena Muhammadiyah sudah pada saling curiga ya. Jadi bagaimana Bapak Syamsul Anwar sebagai seorang ulama tarjih bisa menyatukan dan kompak mengajak seluruh ulama-ulama tarjih se-Indonesia menyelesaikan masalah Syiah ini. Ini baru hebat gitu. Ini kan jalan dialog. Kalau perlu dihadirkan ulama-ulama Syiah. Jadi kita hadirkan ulama-ulama Sunni, kita hadirkan ulama-ulama Syiah, sebagaimana Perlis tadi menyediakan fasilitas antara Wahabi dan yang menganggap dirinya Ahlus Sunnah ya. Ini orang yang dituduh Wahabi, itu ada fasilitas, sehingga bahkan melibatkan berbagai negeri-negeri di Malaysia seperti Kelantan, Sarawak, Sabah, semua datang. Kalau di sini mungkin sama dengan provinsi-provinsi itu datang gitu. Mungkin gagasan seperti ini akan lebih baik. Karena terus terang saja Muhammadiyah itu bahtera besar. Namanya bahtera, kita tidak tahu penumpangnya itu seperti apa gitu. Dengan pemikiran yang kompleks, dengan cita-cita yang berbeda-beda, dengan harapan yang mendayung yang tidak sama. Itu sudah pasti, karena yang namanya pola pikir manusia itu tidak akan bisa seragam. Itu ya dari saya. Jadi perlu gagasan luar biasa ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Haidar Nasir ini perlu direspon oleh kita seluruhnya. Karena beliau meminta Muhammadiyah itu supaya menggelar yaitu tadi pertemuan dialog. Nah, jadi motivasi beliau ini muktamar gitu, muktamar Makassar. Jadi beliau orang yang tidak melanggar aturan itu. Nah, perlu dalam hal ini misalnya seperti tabligh, mentanfid dengan menggagas pertemuan antara Syiah Sunni yang melibatkan seluruh tokoh-tokoh Sunni yang berkepentingan dan tokoh Syiah, daripada kemudian terjadi permasalahan terus. Ini bisa menjadi duri dalam daging kalau dibiarkan terus-menerus. Karena banyak sudah yang berjalan sendiri, berdakwah sendiri, mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib gitu, mengatasnamakan imamnya mereka di Muhammadiyah. Ada yang begitu. Jadi ini bisa menjadi masalah besar kalau dibiarkan.
Maka perlu wawasan seperti ini dikembangkan di Muhammadiyah, wawasan dialog itu. Ini jelas sekali ya. Jadi ramainya permasalahan di luar karena berbagai macam tanggapan ditujukan kepada Muhammadiyah, Muhammadiyah yang syi'ilah, Muhammadiyah yang liberal lah dan sebagainya. Maka ini perlu direspon. Baik juga dari ucapan Bapak Haidar Nasir ini perlu direspon oleh seluruh ulama warga Muhammadiyah untuk membuktikan kebenaran ucapannya itu. Jadi itu dari kita ya. Karena ya dialog itu bagus seperti yang dilakukan tadi di Perlis. Sehingga apa? Mengurangi tensi. Mengurangi tensi yang menukik naik ke atas kemudian menjadi merendah darahnya itu. Akhirnya apa? Di Perlis itu sudah tidak ada lagi sebutan-sebutan Wahabi seperti yang terjadi di Indonesia ini gitu. Karena apa? Yang ditempuh dialog bagus. Ini dua benua yang berbeda, pemahaman yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Itu bisa mereka bersatu dalam suasana ilmiah gitu. Ini perlu juga digagas oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah agar selesailah problem yang menimpa Muhammadiyah itu. Karena ini adalah problem bersama, bukan problem perorangan atau individu atau person, tapi adalah problem bersama. Agar benar-benar kita berjalan di atas manhaj Muhammadiyah. Jadi ada manhaj gerakan dakwah Muhammadiyah, ada manhaj tarjih Muhammadiyah. Maka perlu ulama-ulama tarjih mengumpulkan seluruh referensi berbagai kitab-kitab dari seluruh kitab-kitab yang ada untuk membuktikan. Jadi membuktikan Syiah. Ya itu tadi, kalau perlu diperdebatkan dengan tokoh-tokoh Syiah yang ada itu. Tanpa ngotot tentunya. Jadi di sini akan lahir gagasan yang luar biasa nantinya. Itu baru penyatuan seperti yang saya sudah lukiskan tadi. Gambaran-gambaran dialogis. Karena dialog itu sebenarnya tidak akan membawa kepada perpecahan. Dialog itu justru akan membawa kepada kedamaian. Jangankan Syiah dengan Sunni. Di Inggris itu ada namanya Islam Korni. Ada dialog bebas, berdebat antara Kristen Islam. Tetapi tidak pernah terjadi pertumpahan darah gitu. Karena mereka sama-sama menyadari, walaupun mereka berbeda, benar-benar berbeda dari sisi teologi, tapi mereka tetap saja menjalankan aktivitasnya berdialog antara Islam Kristen tadi. Ini perlu juga dikembangkan di dalam Muhammadiyah ini. Gagasan dari Bapak Haidar Nasir tadi yang menggagas perlunya dialog. Jadi ucapan beliau ini karena diilhami oleh yaitu seorang Muhammadiyah, yaitu dari Gunung Kidul. Itu yang di dalam komentarnya beliau, yaitu ketika berpikir bahwa Muhammadiyah itu sebagaimana diucapkan oleh yang bersangkutan, jangan sampai sejarah mencatat bahwa perkembangan Syiah di Indonesia dibantu oleh Muhammadiyah. Ya, kita yakinkan itu tidak akan terjadi di Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah tadi punya manhaj. Muhammadiyah itu punya gerakan. Karena apa? Gerakan pemahaman apa saja, jika itu bukan dari tarjih Muhammadiyah harus ditolak. Itu. Jadi harus ditolak. Karena tarjih Muhammadiyah ini kan benteng dari segalanya.
membentengi amaliyah akidah, amaliyah ibadah gitu. Jadi apapun yang bertentangan dengan tarjih Muhammadiyah ya perlu ditolak. Makanya perlu juga ulama-ulama tarjih di Muhammadiyah ini melahirkan sebuah kesepakatan bersama meninjau yaitu ajaran-ajaran Syiah, sehingga tidak dipandang Muhammadiyah hanya orang-orang tertentu yang bergerak gitu. Majelis-majelisnya itu kalau perlu kita fungsikan majelisnya secara majelis tablighnya, majelis tarjihnya, majelis pendidikannya, sehingga tidak ada orang yang nyelonong menyebarkan Syiah di Muhammadiyah. Ini kan sudah mulai ada angin-angin tidak segar di Muhammadiyah. Jadi ada orang-orang Syiah yang kemudian sok tahu dia menumpang kebesaran Muhammadiyah, lalu menyebut Buya Hamka dan sebagainya gitu. Dengan membutakan matanya semata, lalu melihat kebenaran dan ingin membawa warga, yaitu anak-anak muda di Muhammadiyah berlomba untuk masuk Syiah gitu. Ini sudah mulai ya. Jadi ini juga perlu dicegat ini. Artinya kalau sekedar dialog boleh, tapi kalau menyebarkan paham di Muhammadiyah, jelas itu pelanggaran terhadap institusi Muhammadiyah, terhadap ADART Muhammadiyah. Pelanggaran termasuk melanggar keputusan tarjih Muhammadiyah dan melanggar apa yang menjadi cita-cita dari anti TBC Muhammadiyah itu. Barangkali itu dari saya, yaitu juga menyampaikan pesan dan kesan dari Bapak Haidar Nasir tentang pentingnya kesatuan nasional itu, walaupun harus berbeda yaitu tetap dengan hati sehat. Tidaklah perbedaan itu menjurus kepada persoalan yang bisa menimbulkan chaos atau kekacauan. Dari saya Zulkarnain Al-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.